Hai teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang nabza. Tonton sampai habis ya. Pengertian nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami ataupun sintetis. Nabza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis nabza. Yang pertama, narkotika. Jenis nabza yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan organisme lainnya. Golongan 1, narkotika. Jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh, golongan 1 adalah kokain, heroin, dan ganja. Golongan 2 narkotika. Golongan 2 adalah narkotika yang digunakan dalam bidang medis sebagai obat terapi. Golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang biasa digunakan sebagai obat dan untuk terapi. Berbeda dengan golongan 2, golongan 3 ini memiliki potensi ketergantungan yang rendah. Berikut adalah jenis-jenis nabza. Kedua, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif. Terdapat beberapa golongan psikotropika. Golongan 1 adalah psikotropika yang memiliki ketergantungan yang cukup kuat. Contoh, golongan 1 adalah ekstasi. Golongan 2, langsung ke contohnya. Golongan 2 adalah amfetamin. Contoh golongan yang ketiga adalah fenobarbital. Golongan yang keempat adalah diazepam dan nitrazepam. Yang ketiga dari jenis nabza adalah zat adiktif. Jenis terakhir dari nabza adalah zat adiktif yang berpengaruh secara psikoaktif di luar zat narkotika dan psikotropika. Meliputi hal berikut: alkohol. Alkohol adalah suatu zat adiktif yang mengandung etanol, etil. Alkohol yang mampu menekan susunan saraf pusat. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol sebagai berikut: A dengan kadar etanol 1-5%, B dengan kadar etanol 5-20%, yang C dengan kadar etanol 20-45%. Inhalasi merupakan zat berwujud gas atau solven, zat larut yang mudah menguap. Gejala penyalahgunaan nabza. Beberapa gejala penyalahgunaan nabza yang dapat berujung pada kecanduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala pasien pengguna zat sedatif hipnotik. Gejala pasien pengguna zat sedatif hipnotik adalah sebagai berikut. Menurunnya sifat menahan diri dan tidak stabil, koordinat motorik menurun, dan selanjutnya. Yang kedua, gejala pasien pengguna ganja. Gejala pasien pengguna ganja adalah sebagai berikut: kontrol diri menghilang, euforia ringan, menurunnya motivasi diri. Yang ketiga, gejala pasien pengguna alkohol. Gejala pasien pengguna alkohol adalah sebagai berikut: sering murung dan pendiam, dan seterusnya. 4. Gejala pasien pengguna opioid. Gejala pasien pengguna opioid adalah sebagai berikut: mengantuk, bicara cadel, koordinasi motorik terganggu, acuh terhadap lingkungan, menjadi manipulatif. Yang kelima, gejala pasien pengguna kokain sebagai berikut: hiperaktif, iritabilitas, halusinasi, sangat tegang, insomnia, dan seterusnya. Efek penyalahgunaan nabza. Efek penyalahgunaan nabza adalah sebagai berikut. Nabza adalah zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi terus-menerus
Simak beberapa efek penyalahgunaan nafza. Terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf di otak yang mengakibatkan gangguan mental dan perilaku penderita. Yang kedua, terganggunya fungsi kognitif atau pikiran, afektif, perasaan dan emosi, psikomotor, perilaku, dan aspek sosial. Kerusakan organ dalam tubuh, kematian. Pengobatan penyalahgunaan nafza. Pengobatan penyalahgunaan nafza terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan nafza, yakni melalui terapi dan rehabilitasi. Teknik pengobatannya sebagai berikut. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan kondisi pencandu nafza hingga kembali sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Terdapat beberapa tahap, yakni sebagai berikut. Pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk melihat tingkat kecanduannya. Detoksifikasi untuk membersihkan racun akibat penyalahgunaan nafza. Stabilisasi untuk pengobatan jangka panjang. Komunikasi secara rutin untuk pemulihan secara mental. Yang kedua, terapi. Terapi adalah upaya untuk mengurangi gejala putus zat yang biasanya dilakukan dengan cara berikut. Pertama, detoksifikasi tanpa substitusi, di mana pasien tidak diberi obat untuk menghilangkan gejala putus zat tersebut. Kedua, detoksifikasi dengan substitusi, di mana pasien diberikan obat untuk membantu mengurangi gejala putus zat seperti kodein, metadon, dan buprenorfin. Pencegahan penyalahgunaan nafza. Mengingat dampaknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan, perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaannya. Upaya pencegahan penyalahgunaan nafza adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan tergoda untuk menggunakan nafza, sekalipun diajak oleh orang terdekat. Pelajari lebih dalam mengenai efek samping dan bahaya negatif penyalahgunaan nafza. Jaga pergaulan, jangan sampai jatuh ke dalam pergaulan bebas. Ikuti kegiatan yang bersifat positif bagi tubuh, seperti olahraga. Ingat bahwa ada hukum keras yang menjerat pengguna dan pengedar narkoba. Jangan gunakan narkoba sebagai jalan keluar permasalahan. Terakhir, jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan sahabat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.